Perjalanan hidup Setio Wibowo dan Sulis warga Desa Kulu, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Wibowo yang dulunya bekerja sebagai tukang rongso keliling dengan gerobak ini kini bertransformasi menjadi relawan di Satuan Petugas Pengelola Gizi, SPPG, Desa Kulu. Sebelum bergabung di SPPG, Setio selama 2 tahun menekuni pekerjaan serabutan mengumpulkan barang bekas dari satu tempat ke tempat lain. Sebelum di SPPG Kulu, saya bekerja sebagai tukang rongso keliling pakai gerobak selama 2 tahun. Ungkapnya kepada tribunjateng.com, Jumat, 31 Oktober 2025. Nasib baik menghampiri saat ada lowongan di SPPG Desa Kulu. Mengetahui bahwa yayasan pengelola program tersebut berasal dari daerah yang sama, Setio pun memberanikan diri untuk mendaftar. Yang mempunyai yayasan orang sini, jadi warga sini ditarik untuk bekerja di SPPG Desa Kulu, ujarnya. Kini, setelah resmi menjadi bagian dari SPPG Kulu, Setio merasakan perubahan besar dalam kehidupannya. Pendapatan yang sebelumnya tidak menentu, kini berganti dengan gaji tetap yang bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Alhamdulillah setelah bekerja di sini, perekonomian keluarga terbantu. Yang biasanya tidak tetap untuk hasil uangnya, sekarang alhamdulillah mendapatkan gaji tetap, katanya. Setio mengaku, keluarganya sangat mendukung dan memberikan tanggapan positif terhadap pekerjaannya saat ini. Komentar keluarga sangat positif, karena saya sekarang bekerja di tempat yang jelas dan bisa membantu keluarga, tuturnya. Hal yang sama juga dikatakan Sulis. Dulu ia berjualan makanan di pinggir jalan dengan penghasilan tidak menentu, kini ia bekerja di dapur Satuan Petugas Pengelola Gizi, SPPG, Desa Kulu dengan pendapatan tetap bahkan di atas UMR. Sebelum bergabung dengan SPPG Kulu, Sulis mengandalkan usaha kecil menjual makanan di pinggir jalan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Setiap hari saya berjualan makanan di pinggir jalan, tapi tidak terlalu ramai, katanya. Kesempatan baru datang ketika SPPG Desa Kulu membuka lowongan pekerjaan. Dengan tekad memperbaiki ekonomi keluarga, Sulis pun mendaftar dan diterima. Kini, ia bekerja di dapur SPPG menyiapkan makanan bergizi untuk anak-anak sekolah penerima program makan bergizi gratis, MBG. Alhamdulillah setelah bekerja di sini, ekonomi keluarga sangat terbantu karena penghasilannya tetap, dan di atas UMR Kabupaten Pekalongan, ujarnya. Meski harus berangkat malam untuk memasak, semangat Sulis tak pernah surut. Ia justru merasa bangga, karena pekerjaannya memberi manfaat nyata bagi anak-anak di desanya. Keluarga sangat mendukung, walaupun saya harus berangkat malam, karena manfaatnya besar untuk anak-anak sekolah, katanya. Menariknya, salah satu anak Sulis juga menjadi penerima manfaat dari program MBG. Anak saya pun penerima program MBG. Kalau sarapan di rumah biasanya susah, tapi kalau sarapan di sekolah bersama teman-teman pasti dimakan, ujarnya. Jadi memang kaitannya dengan kesiapan yayasan, terkait dengan tenaga kerja, memang sesuai dengan perintah dari Pak Prabowo, supaya program MBG itu selain untuk menyiapkan makanan bergizi, juga untuk istilahnya solusi bagi ketenagakerjaan, dan di situ diharapkan para relawan, para tenaga kerja dari sekitar dapur kita akomodir mereka dari berbagai unsur, baik dari ibu rumah tangga atau korban PHK, kemudian dari anak-anak muda yang baru lulus sekolah, itu kita tampung. Mereka yang tidak bisa melanjutkan kuliah kita pekerjakan di sini sebagai relawan MBG. Sesuai dengan Juknis itu kita diwajibkan minimal 50%, tapi kemarin kita membuka lowongan itu sekitar 47 relawan, yang daftar hampir 250 orang, itu warga Desa Kulu sendiri gitu. Dan ini berarti kita tampung sekitar 70% dari kebutuhan karyawan. Kita sehari sekarang sudah di 3.489 omset. Itu dari awal, dari mulai penerimaan barang itu kita sortir ketat. Jadi mulai dari sayur kita nggak pakai yang busuk, kalau yang busuk kita kembalikan, kita minta ganti. Daging juga kita sortir betul-betul, jangan sampai ada yang jelek, ada yang busuk. Terus buah, pokoknya dari awal bahan masuk itu kita sortir betul-betul, kita perketat masuknya biar nggak, yang datang itu biar kualitasnya juga bagus. Terus suhu makanan juga kita jaga, kita sesuaikan dengan juknis yang sudah diberikan. Terus ketika pendistribusian juga kita tidak distribusi dalam kondisi panas, kita tunggu adem dulu baru kita
kita distribusikan. Jadi dari awal sampai akhir kita betul-betul jaga biar tidak ada kejelekan dalam masakan. Kita sudah 1 bulan ini untuk D3 sudah diberikan. Itu sekali untuk 6 hari kita sudah rancang dari, berarti kalau semisal untuk hari Senin berarti kita sudah rancang itu dari Kamis. D3 kita total di 131 Untuk di wilayah? untuk di wilayah Desa Pulu saja.